warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Kurnia dengan NIM 2030301034, Prodi Studi Agama-Agama. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tradisi Langeran Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, untuk memulai presentasi ini ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keragaman Indonesia, terdiri atas beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, dan bangsa. Tradisi adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi langeran merupakan sebuah tradisi yang bisa dikenal dengan istilah siraman kembang. Tradisi langeran ini dilakukan kepada remaja laki-laki maupun perempuan yang sudah mengalami yang namanya akil balik. Masyarakat percaya bahwa jika tidak dilakukannya ritual langeran ini akan mendapatkan bahaya terhadap remaja tersebut, bahkan bisa kesialan akan menimpa remaja tersebut. Dalam ritual langeran ini, remaja laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik akan dilangeri atau dikenal dengan mandi kembang. Dalam prosesi ritual ini, yang menjadi mediatornya adalah dukun atau petua adat, di mana petua adat atau dukun ini akan membacakan mantra sambil mengoleskan, menyiram perlahan ke remaja tersebut. Isi dalam langeran ini yaitu berupa kembang 7 rupa, daun pandan, beras kunyit. Selanjutnya diletakkan di baskom kaca, yaitu rumusan masalah. Mengingat dalam suatu penelitian diperlukannya rumusan masalah secara jelas dan terperinci guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pengumpulan data dan menganalisanya. Maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan ritual langeran di Desa Bangunjaya, dan yang kedua yaitu bagaimana makna tradisi ritual langeran masyarakat Desa Bangunjaya. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ritual langeran di Desa Bangunjaya, dan yang kedua untuk mengetahui makna dalam sebuah ritual langeran Desa Bangunjaya. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian, yaitu terdapat dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama yaitu secara teoritis. Hasil penelitian ini menjadikan sumbangsi teori dalam mengembangkan pengetahuan terhadap hukum agama serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bidang ilmu fenomenologi agama untuk menjadikan acuan dan menyikapi tradisi adat istiadat dalam suatu daerah. Dan yang kedua yaitu secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam pembelajaran agama, khususnya tradisi ritual langeran yang menjadi sumber informasi dalam melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya yaitu tinjauan dan manfaat penelitian. Banyak kajian tentang keberagamaan agama baik dalam tatanan sejarah, pemikiran tokoh maupun secara konseptual. Di antara tertulis tulisan yang relevan dan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila Septiani dengan judul Skripsi Makna Pesan Komunikasi Tradisi Mandi Kembang pada Masyarakat Desa Kolom Pecut, Situan. Pada tahun 2022, tujuan penelitian ini yaitu makna pesan komunikasi yang dilakukan pada tradisi mandi kembang. Dipercaya masyarakat Desa Kolam untuk memberikan kesehatan, keselamatan pada ibu dan calon bayi serta meminta doa agar proses sampai lahirnya nanti lancar tanpa ada halangan. Penelitian yang dilakukan oleh Haji Iin Wariin Basyari yang berjudul Nilai-nilai kearifan lokal wisdom tradisi Mamitu pada masyarakat Cirebon, studi masyarakat Desa Sutapato, Kecamatan Mandu. Pada tahun 2014, tujuan penelitian ini di mana si peneliti menjelaskan bahwa tradisi Mamitu merupakan acara selamatan yang dilakukan pada ibu hamil. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggi Rizky Rahmat serta Imam Sukardi yang berjudul Tradisi Siraman Tiwu Pasca Perkawinan Perspektif Makasyid Syariah, studi kasus di Dusun Ngelo, Desa Kampleng, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Hasil penelitian ini ada beberapa faktor yang menjadi sebab pelaksanaan siraman tuwu. Salah satunya faktor tradisi yang mana pelaksanaan siraman tuwu ini melaksanakan
atas dasar tradisi yang masih dipertahankan oleh mereka dengan keyakinan. Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizky Susanto dan Mera Muharni yang berjudul Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu pada Pandang Tikar. Pada tahun 2019, di mana si peneliti menguraikan bahwa tradisi sebagai khazanah kebudayaan sudah sejati dilestarikan agar dinilai leluhur yang terkandung dalam tradisi tersebut dapat terus hidup di dalam masyarakat. Kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Onika Saril Zulkifli Lesium yang berjudul Nilai-nilai religiusitas dan ritual dalam siraman pengantin adat Jawa, suatu tinjauan agama dan budaya pada tahun 2022, di mana peneliti menguraikan bahwasannya ritual siraman yang dilakukan oleh orang Jawa ini ternyata mengandung unsur religiusitas yang cukup. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian berupa field research atau penelitian lapangan adalah menyelidiki langsung ke lokasi kejadian dalam pelaksanaan ritual adat Langeran yang di Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Yang kedua yaitu adanya data dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data penunjang atau data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitinya. Data sekunder didapat dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian ini. Yang ketiga yaitu adanya metode pengumpulan data. Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Maka metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek peneliti untuk melihat dari dekat kegiatan, dan wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara lisan. Dokumentasi. Metode dokumentasi sebagai alat bantu dan alat penunjang. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Sistematika penulisan ini disusun dalam 5 bab yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut. Bab 1 berisi tentang pendahuluan, yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. Bab 2 berisi tentang kajian teori yang mana di dalamnya menguraikan secara teoritis tentang tradisi Langeran, tradisi definisi masyarakat, dan definisi Langeran. Bab ketiga yaitu berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah dan letak geografis Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, serta bagaimana proses pelaksanaan ritual Langeran tersebut. Bab keempat yaitu pada bab ini penulis akan membahas secara rinci dan mendetail tentang faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Bangunjaya melaksanakan ritual Langeran tersebut. Dan bab 5 penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ketiga yaitu berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah dan letak geografis Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, serta bagaimana proses pelaksanaan ritual Langeran tersebut. Bab keempat yaitu pada bab ini penulis akan membahas secara rinci dan mendetail tentang faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Bangunjaya melaksanakan ritual Langeran tersebut. Dan bab 5 penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.